Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita tetap semangat di dalam Tuhan, kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini semuanya karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami ada saat ini karena Engkau yang terus menjaga dan melindungi kami. Kasih-Mu luar biasa buat kami, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau muji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar hati kami serahkan hanya kepada-Mu. Kami mau meninggikan hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Sebagai balasan kami, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Beracarlah Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar hati kami berlimpah dengan sukacita yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya yakin dan percaya kalau ada kuasa Tuhan di atas puji-pujian kita. Kalau Tuhan bertahta di atas pujian kita. Saat ini buka hati kita bebaskan jiwa kita mau bersuka di dalam Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. amin. Kami terima kuasa yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami akan menaklukkan segala musuh kami. Kalau Kau di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Amin.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Kita imani kita telah diterima, kita telah menerima kuasa yang daripada Tuhan. Yuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kita nggak tahu arah kita harus kemana. Tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena firman Tuhan iya dan amin. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadikan firman Tuhan itulah pegangan hidup kita. Satu-satunya yang kita andalkan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah itu satu-satunya menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Karena tidak ada tempat atau jalan lain selain kita percaya kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, Kami percaya kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. yang selalu digenapi Bukan apa yang karena telah kami lihat, ku percaya, tapi karena firman-Mu selalu tergenapi dalam hidup kami. melihat, Janji-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. tiada pernah berubah. Kasih-Mu juga luar biasa buat kami Tuhan. Bukan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menuntun tangan kami. Kau selalu membimbing kami Tuhan. selalu digenapi di hidup. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kami selalu dalam Engkau. Bukan karena melihat, Terima kasih Tuhan Yesus. karena firman
Kasih-Mu luar biasa buat kami. pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Syukur terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami masih memiliki kesempatan, waktu yang indah untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga kami rindu untuk mendengar suara melalui firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami itu kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami pada hari indah ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami siap untuk firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan haleluya, shalom, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, Jesus Lord, glory. Seberapa banyak yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, terus merasa kayaknya jenuh nih. Terus merasa kayaknya udah bosan. Merasanya lagi gimana? Kok seakan-akan jalannya buntu ya. Udah berdoa, berdoanya banyak kayaknya. Tapi seakan-akan kok belum dijawab-jawab. Ada gak yang seperti itu? Banyak saya rasa. Banyak yang merasakan seperti itu. Jadi kerohanian tanpa kita sadari, kerohanian setiap kita itu jadi mandek, stuck di tempat. Karena kita merasa seakan-akan kok seperti rutinitas saja. Seperti kayak kewajiban kita saja.
Ya, KTP-nya Kristen, orang Kristen, kita harus ke gereja. Ya udah, dengar firman Tuhan, ke gereja nggak boleh sekarang. Belum tatap muka, belum open. Udah katanya online aja. Begitu online rasanya kok seperti kayaknya datar. Sepertinya kayaknya biasa. Terus berdoa sama Tuhan, kayaknya jalannya kok buntu, nggak terbuka. Ini kenapa sih? Apa yang salah? Akhirnya membuat hidup kita kayaknya seakan-akan jadinya suam-suam kuku tanpa kita sadari. Suam-suam kuku itu. Dibilang panas enggak, dibilang dingin juga enggak. Karena kita masih ada berdoanya, masih ada datang dengar firman Tuhannya masih ada. Tapi tanpa kita sadari rohaninya yang di dalam kitanya itu. Yang membuat kita tanpa sadar kayaknya seperti biasa-biasa saja. Dan kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih aku sudah berdoa lama-lama tapi kok belum terjawab? Saya ingat kira-kira 2 minggu ada nggak ya? Kalau nggak 2 minggu 10 hari yang lalu. Ini kita pergi mancing, kita pergi ke pulau. Jadi kan sekarang nggak berani kalau yang tertutup, carinya yang open, yang terbuka. Karena jenuh, nah kita masih bisa pergi tapi ke tempat yang terbuka. Tapi mesti hati-hati, tetap masker tetap dipakai, nggak boleh dibuka. Nah ketika itu jadinya ada beberapa anak laki-lakinya pergi mancing. Yang wanitanya turun katanya. Terus yang laki-laki pergi mancing, beberapa aja yang mancing. Terus setelah kembalinya dari mereka pergi mancing, mereka cerita. Saya bilang masih sempat, kok ikannya kecil-kecil aja yang dapat ya. Dapatnya ikannya kecil-kecil nggak besar. Terus nyautnya gini nih. Iya, di tempat situ katanya ikannya emang kecil-kecil. Terus kata yang bawa motor butnya itu juga dia bilang mana perahunya itu, dia bilang mana kapalnya. Dia bilang, kalau kita pindah ke tempat yang lebih dalam, mungkin ikannya lebih besar lagi, di situ lebih besar lagi. Oh ternyata seperti itu, saya bilang satu di pantai di laut sama-sama di laut. Tetapi ketika kita berbeda tempatnya itu bisa membuat berbeda ikannya. Dan kadang-kadang kita kan nggak tahu tempat ini yang mana ikannya, tempat ini yang mana. Tetapi lucu bisa seperti itu. Nah sama kerohanian kita. Kelihatannya setiap kita ini anak Tuhan sama-sama ke gereja, sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi kenapa? Apa yang membuat perbedaan? Kelihatannya hidup orang lain seakan-akan katanya kok doanya gampangnya dijawab, gampangnya dia mendengar suara Tuhan. Sedangkan kenapa kita sampai hari ini kayaknya belum didengar atau gimana? Kok doanya nggak dijawab-jawab? Hari ini kita mau belajar. Yang setuju katakan amin, haleluya. Mari kita buka ayatnya. Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Yang udah ketemu bilang oh yes. Nah sama-sama kita baca. Nanti sama-sama kita baca. 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya untuk kita keluar dari gelap,
keluar dari problem masalah, keluar dari bayang-bayang yang selama ini menghimpit hidup setiap kita. Haleluya. Poin yang pertama, setelah kita baca firman Tuhan, ternyata apapun yang kita alami hari-hari ini, karena hidup ini masih berjalan, seperti orang yang bersepeda. Kalau kita mau, kalau kita lihat orang naik sepeda, kalau kita mau menjaga keseimbangan ketika kita naik sepeda, berarti kita harus tetap bergerak maju. Coba orang naik sepeda, udah naik sepeda. Kita mau jaga keseimbangan, kaki kita tetap taruh di atas. Gimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita tetap seimbang? Ya, kita harus mendayung, tetap mendayung. Yang mengerti katakan amin. Iya, ketika sepeda ini didayung, berarti dia akan bergerak maju. Amin. Kalau kita cuma naik doang kakinya di atas dan kita tidak mendayung, itu yang membuat kita akan jatuh karena tidak adanya keseimbangan. Sama juga dengan kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Hari ini, seberapa berat bebanmu, seberapa berat masalahmu, seberapa berat penyakitmu, tetap kita harus move, bergerak. Jangan cuma tinggal diam. Jangan cuma menantikan. Jangan cuma komplain. Kenapa? Kenapa doa aku tidak dijawab-jawab? Tapi kita itu tidak mengambil satu tindakan. Ini yang harus kita lakukan. Tindakan kita. Haleluya. Tindakan adalah kunci dasar untuk mencapai kesuksesan. Yang mengerti dan setuju katakan. Jadi dibutuhkan tindakan kita. Tanpa tindakan tidak mungkin seorang itu bisa menjadi sukses. Seorang itu bisa menjadi berhasil kalau tidak melakukan tindakan, itu hal yang tidak mungkin. Tetapi ketika apapun hari ini yang kamu alami, kita mau bergerak, kita mau move, kita mengambil tindakan, ini mau merubah. Haleluya. Ayat yang keempat kita baca, yang tadi Lukas kelima ayat yang keempat. 2-3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah, digaris bawahi. Berarti walaupun Simon udah sepanjang malam dia mancing tapi belum mendapatkan ikan juga. Tetapi ketika Yesus berkata kepada dia, Simon, bertolaklah. Simon ambil tindakan enggak? Simon ambil tindakan apa enggak? Buktinya mana? Baca ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, dia ambil tindakannya. Amin. Dia lakukan apa yang Yesus perintahkan. Begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Mari, seberapa berat bebanmu, seberapa berat masalahmu, tetap kita harus bergerak. Karena hidup ini masih terus berjalan. Amin. Harus ambil tindakan, move, bergerak. Dan poin yang kedua, baca lagi seterusnya tadi. Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon terus, Simon, bertolaklah kemana? Ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Mungkin hari-hari ini kita tahu di dalam mengiring Tuhan Yesus ada tingkatannya. Ketika kita baru mengenal Tuhan, dibaptis, menerima Tuhan, seakan-akan doanya kita gampang gak dijawab. Waktu begitu terima Tuhan dan dibaptis, kita seakan-akan masih kelas TK.
Minta apapun juga serasanya itu gampang sekali. Langsung Tuhan beri, langsung Tuhan jawab, langsung Tuhan kasih. Aduh puji Tuhan, maka itu yang membuat hidup kita kayaknya waduh, cinta kasih mula-mula kita sama Tuhan itu yang membuat seakan-akan kayaknya gampang banget deh. Kalau anak masih kecil, anak SD, anak TK lah. Dia minta apapun juga rata-rata kalau itu baik, rata-rata kalau itu kita tahu nggak membuat rusak anaknya, kita kasih apa enggak? Pasti dikasih. Kalau masih ya balita, pasti dikasih. Tetapi ketika dia sudah mulai masuk SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 terus sampai seterusnya, ini membuat setiap orang tua pasti ketika anaknya meminta sesuatu dipikir terlebih dahulu. Ini butuh gak nih anak ini? Iya apa enggak? Atau langsung dikasih? Aduh daripada pusing-pusing langsung aja dikasih. Saya percaya setiap orang tua pasti rindu memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Aminnya pelan banget. Saya percaya setiap orang tua pasti rindu memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Yes. Setiap orang tua pasti merindukan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Begitu anaknya itu sudah mulai mengerti, orang tua pasti memilih-milih mana yang harus dilengkapi, mana yang harus diberikan, dan mana yang harus tidak diberikan. Kita harus lebih teliti sebagai orang tua. Benar? Kalau masih kelas 3, kamu kasih HP untuk pribadi dia. Apakah ini baik? Untuk pribadinya terus main sehari-harian dengan HP. Baik apa enggak? Pasti yang enggak. Itu dapat merusak. Semuanya merusak. Anak itu pasti jauh dari orang tuanya. Dia akan lebih fokus ke HP-nya terus. Kalau enggak dibatasin, itu anak-anak pasti terus dia main terus tuh. Fokus ini, dipanggil makan, iya. Cuman iyanya doang, tapi tetap tangannya begini-gini. Sama juga dengan kita anak-anak Tuhan. Tuhan itu memilih-milih. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, ketika kita sudah bilang, oh Tuhan itu Bapaknya kita. Nah Tuhan pasti ketika kita meminta, dia pasti memilih-milih mana yang terbaik. Mana yang menjadi kebutuhan setiap kita. Kalau seandainya hari ini belum dijawab juga, mungkin Tuhan punya rencana yang baik. Kita stepnya bukan di sini lagi. Tuhan mau kita untuk lebih dalam lagi. Hubungan kita dengan Tuhan gak cukup sampai di sini. Tuhan mau lebih dalam lagi. Makanya dibilang mana? Bertolaklah ke tempat yang kalau kamu cuma di situ, ikannya sudah habis. Tadi teman-teman kamu udah pada mancing. Di situ bukan levelnya kamu lagi. Kamu harus bertolak ke tempat yang lebih. Karena di tempat yang lebih dalam disediakan Tuhan ikan yang lebih besar. Di tempat yang lebih dalam Tuhan menyediakan berkat-berkat yang lebih besar yang pantas kamu terima. Yes. Oleh karena itu, selain kita bergerak, ayo ke tempat yang lebih dalam lagi. Jangan cuma main di level yang seperti itu. Perdalam. Oleh karena itu saya juga rindu. Bapak Gembala juga rindu. Kita adakan, ayo kita juga bergerak walaupun kita belum buka secara umum untuk ibadah kita. Tapi kita rindu. Lewat doanya kita belum ada doa yang biasa kita adakan di ruang doa. Tapi kita rindu mengadakan doa cuma hanya 1 jam. Dan kita mungkin kita mulai dari sebulan sekali, tatap muka lewat Zoom. Doa fajar, doa jam 5 sampai jam 6. Nanti saudara bisa ikut ngisi listnya, maunya yang mana, kita pilih harinya. Mau yang hari Jumat atau hari Sabtu. Supaya kita bergerak, supaya kita tidak maju, hanya 1 jam. Karena firman Tuhan juga bilang, ketika Tuhan mau disalibkan, ketika Tuhan mau ditangkap, ketika dia lagi berdoa, dia suruh murid-muridnya untuk berdoa.
Petrus ketiduran juga di sana. Akhirnya bilang, Tuhan Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Nah hari ini kita ayo mulai bangkit. Kita bergerak. Kita masuk lebih dalam lagi. Amin. Masuk lebih dalam lagi untuk mencari kehendaknya Tuhan. Untuk kita boleh terus mendapatkan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita ketika kita masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Saya percaya Tuhan telah menyediakan lebih banyak lagi di tempat yang dalam itu. Haleluya. Boleh tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat yang sudah menyediakan berkat-berkatnya. Haleluya. Dan hal yang terakhir setelah itu tetap di ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan. Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan kurang keras dan tebarkanlah jalamu. Firman Tuhan bilang begitu. Udah kita bertolak ke tempat yang dalam, setelah itu Tuhan Yesus bilang pesannya cuma tebarkanlah jalamu. Setelah kita bertolak ke tempat yang dalam, kita tinggal tebar. Usaha kita itu cuman tebarin dari jalannya. Selanjutnya ikan-ikannya Tuhan yang kasih ya semuanya. Ada amin? Yes. Ini yang Tuhan mau. Lakukan aja, tebarkan jalannya. Lakukan pekerjaan kita. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu lakukan. Selanjutnya Tuhan yang akan menggenapinya. Tuhan yang akan mencukupi dan bahkan Tuhan memberikan berkelimpahan. Buktinya mana Tuhan memberikan kelimpahan? Kita buka ayatnya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan. Dan setelah mereka melakukannya, garis bawahi, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dahsyat. Tadi tangkap sedikit juga gak dapat. Sekarang begitu Tuhan bilang, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Dahsyat dan luar biasa. Begitu ditebarin, jalannya penuh, bahkan sampai koyak, gak muat lagi ikannya. Itu dia yang berbicara tentang berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anaknya ketika kita taat dan setia. Amin. Yang Tuhan mau hari-hari ini. Mari, jangan cuma main di tempat-tempat kita yang cetek. Level kita hari ini. Mari, kita masuk lebih dalam lagi. Cari kehendak Tuhan lebih lagi. Dan saat kita masuk lebih dalam lagi, saya percaya berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan siap kita raih. Bahkan membuat setiap kita membuka matanya dan akan tercengang-cengang bahwa Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin, pemuji. Oke. Dan saya tutup dengan kata kekhawatiran di hati kita. Seringkali orang khawatir kan ketika belum mendapatkan sesuatu, ketika doanya belum dijawab, kekhawatiran di hati kita. Itu merupakan tembok besar, tembok penghalang untuk kebahagiaan kita. Oleh karena itu, buang rasa khawatirmu hari ini. Buang semuanya, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi problemmu. Percaya, jangan khawatir, jangan takut. Bergerak, lakukan apa yang Tuhan mau, masuk lebih dalam dan tebarkan jala kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengiringan Tuhan, buat janji-janjimu Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan kepada setiap kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh bergerak, untuk kami boleh keluar dari gelap. Kami boleh melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ketika kami bergerak, ketika kami mengambil tindakan, dan ketika kami mau Tuhan Yesus menuju tempat yang lebih dalam, mengadakan hubungan intim yang lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus, dan kami mau masuk lebih dalam dan menebarkan setiap jala kami Tuhan Yesus. Janjimu kami akan lihat Tuhan Yesus. Meteraikan apa yang kami dapat dengan darah anak dombamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Mari kita akan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, pada siang hari ini Engkau lihat anak-anak-Mu yang merindu mendengar suara-Mu. Tuhan, Engkau jamahlah dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran dan COVID-19. Engkau juga jamah negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua, jadi sampai Aceh. Pagarinlah pulau-pulau kami, pagarinlah pemerintahan kami, presiden kami dan wakilnya dan setiap aparatnya. Hingga negeri ini menjadi negeri yang makmur, sentosa. Jauh dari virus, segala penyakit, segala bencana, Engkau yang cabut kuasanya. Engkau jamah negeri kami menjadi negeri yang makmur, sentosa. Kasih damai menyertai setiap rakyat kami. Kami jamahlah kami. Pakailah negeri jadi negeri yang luar biasa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah tempat ini. Mana rumah tangga mereka Engkau yang jamah, dan kehidupan mereka Engkau yang jamah, pekerjaan mereka Engkau jamah, anak-anak mereka Engkau yang jamah, usaha mereka menjadi jamah, mereka menjadi kepala bukan menjadi buntut. Urapi mereka, beri kesehatan yang sempurna, jauh dari sakit penyakit. Kami tahu, kami percaya dengan doa kami pasti Tuhan jawab. Bukalah pintu sorgamu, turunlah kuasa mujizat-Mu, hikmat marifat menyertai kami. Angkat kami menjadi kepala bukan menjadi buntut. Persekutuan dipimpin Roh Kudus pada siang hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan amin.